Stop scroll, makin kesini, makin banyak rekaman CCTV dari kasus kematian Arya Daru Pangayunan yang mulai terkuak. Tapi bukannya menjawab pertanyaan, justru bikin kita makin curiga. Ini bukan lagi kasus misterius biasa, ini udah mirip puzzle besar dan satu persatu potongan mulai kelihatan. Tapi kok ya semua kejanggalannya makin terang, bukan makin jernih. Menurut berita, ini beberapa momen penting dari CCTV yang berhasil dikumpulin polisi. Pertama, rekaman terakhir Arya. Ia terlihat keluar kamar sambil bawa kantong kresek hitam, lalu kembali tanpa kantong itu. Pertanyaan besar, kantong itu dibuang di mana dan isinya apa? Kecil kelihatannya, tapi kalau itu bawa dokumen penting bisa jadi motif. Kedua, Arya menerima makanan ojol. Ini terekam kamera, suasana normal, artinya gak ada tanda-tanda tekanan atau depresi saat itu. CCTV mati tepat pada waktu yang diduga waktu kejadian. Pukul 21.11:23 detik, frame terakhir terekam. Detik berikutnya, pukul 21.11:24 detik CCTV freeze. Dan selama 1 jam lebih, rekaman hilang tanpa jejak. Aneh, listrik kos tetap menyala, tapi hanya CCTV yang padam. Apakah kalian pikir kami tidak tahu siapa yang mencabut kabel power DVR kalian? Atau siapa yang mematikan router kalian dengan sengaja? Tidak ada rekaman tamu keluar masuk membawa barang korban jika ini motif perampokan. Korban masuk kamar pukul 19.57 membawa tas kerja dan plastik putih. Setelah itu, tak ada satupun rekaman tamu yang keluar membawa barang korban. Tak ada tas laptop, tak ada plastik, tak ada barang apapun yang hilang dibawa keluar. Lalu kalian bilang ini perampokan. Tidak ada tanda korban keluar kamar lagi setelah masuk malam itu. Setelah korban membuka pintu dan menutupnya, tidak ada satupun rekaman korban keluar lagi. Tidak ada rekaman korban belanja, membeli makanan, atau keluar untuk hal lain. Keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak, dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri, loh. Nggak ada orang diri. Iya, yang tahu gitu. Karena kan ternyata tadi Bapak bilang kan, pintunya terkuncinya dari dalam. Jam 9 malam dia masih berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia pesan apa? Makanan melalui Gojek atau GoGrab. Wah, ini namanya semua kita sebut nih, Pak. Maksudnya dia bayar ke kita nih. Terus udah gitu jam 5 pagi ditelepon istrinya karena mereka biasa berkomunikasi pagi, tapi tidak ada. Sehingga kemudian pembunuhan ini tidak akan mungkin terbongkar kalau istrinya tidak menyuruh satpam untuk membongkar ininya. Nah, itu sebenarnya jadi yang kedua tuh yang tadi bilang dia sedang mengirim apa yang disebut dengan skenario palsu. Seolah-olah ini bunuh diri. Ini bunuh diri nih. Tapi sebenarnya juga di sisi yang lain katanya nih Pak. Ini saya baca dari teorinya aja nih. Si pelaku kejahatan itu sedang mengirim pesan, show of force, show their power. Lo macam-macam, gue punya keahlian nih. Mati terus lampunya, asik. Dia seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini, tanda tanya nggak ini? Biasanya yang lampu tenaga matahari itu dia ada moda standby-nya di mana dia hanya nyala redup, kemudian nanti pada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini. Nah, itu perlu klarifikasi ya, polisi lah lakukan ngecek. Ikut campur lebih banyak, ditangani tidak oleh pemerintah, itu adalah kewajiban dari pemerintah. Jadi yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Arya ya. Ini ada info terbaru lagi, yaitu fakta-fakta temuan polisi di kasus meninggalnya diplomat Arya dalam kos di Menteng guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa fakta penemuan terbaru dari polisi di kasusnya meninggalnya diplomat Arya ya. Nah, kita lihat seperti apa guys beritanya. Lakban kuning. Lakban kuning itu kakak biasa, kagak umum. Ingat, lakban kuning selalu meaning something, untuk menunjukkan sesuatu. Iya ya, jarang loh aku lihat ada lakban kuning. Biasanya maksudnya. Biasanya adanya lakban putih, coklat sama hitam ya. Nah, ini kuning jarang ada sih. Nanti kita lihat di akun
Shopee atau ini ya, Tokped ya. Ada nggak? gagal mengkos selalu ingin menunjukkan sesuatu, eksistensi, pembungkaman, dan lain sebagainya. Ingat lakban kuning. Apalagi lakban kuning ini digunakan untuk memplester kepala dan wajah seseorang. Ini artinya adalah mungkin untuk membungkam ya, katanya sih gitu ya, untuk membungkam seperti ancaman ya, bagi siapa yang membocorkan rahasia. Ini contohnya seperti ini gitu guys, untuk membungkam ya, katanya seperti itu. CCTV akan menjawab. Nah, ini ada lagi misteri kematian ADP, diplomat muda Kemenlu ya. Nah, cek CCTV jangan sampai rusak, katanya gitu guys ya. Ada tidak orang yang masuk ke kamar korban sebelum korban meninggal? Ada orang lain yang keluar dari ruangan korban. Juga akan terjawab dengan apa aktivitas korban yang nampak di CCTV. Biasanya sih ya bakal dicek ya sehari sebelum meninggal, berapa jam sebelum meninggal, dia bertemu sama siapa, terus biasanya dicek juga handphonenya ya, biasanya sih di situ ya. Nah, ini baru dari saintifik terkait dengan kejadian itu. Baru yang berikut adalah pemeriksaan para saksi untuk mengetahui penyebab mengapa korban meninggal. Tapi ini udah hampir seminggu ya, kasus ini belum terpecahkan guys, dan kemungkinan agak-agak sulit ini ya. Kami jelaskan, yang pertama, pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif. Ke nomor handphone yang lama namun tidak aktif, ya, untuk meminta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Nih, pihak polisi benarkan penjaga kos diminta istri korban untuk cek korban sebanyak 3 kali. Mungkin Bapak ini ya, kalau kita berpikir positif ya, mungkin Bapak ini mau masuk tapi takut gitu, takut ada apa, takut gimana gitu, makanya bolak-balik mungkin guys ya. Kalau berpikir negatif, ya jangan-jangan ini pelakunya yang disuruh bolak-balik atau apa gitu ya guys ya. Nah, ini kita lihat lagi. Tidak mungkin ini bunuh diri dan tidak mungkin tanpa orang lain, karena aneh sih kalau bunuh diri. Singkat, padat, jelas. Tidak mungkin bunuh diri. Tidak mungkin tanpa campur tangan orang lain. Itu bukan kata gue, tapi kata staf ahli Kapolri. Nah, ini akhirnya terungkap ada pintu lain di kamar kos diplomat meninggal, cuma dikunci gembok. Wah, kemungkinan ada orang juga, netizen juga menduga ada kamar lain ya, iya, pintu lain selain di sini guys, katanya. Nah, ini kita lihat lagi. Kemarin korbannya ASN Kementerian Luar Negeri. Nah, ini geger juga guys, penemuan jasad pria dengan kondisi kepala ya, kepala. Di aliran Kali Ciliwung, diduga ASN Kemendagri gitu ya. Waduh, belum juga tuntas misteri ini, ada lagi guys ya. Sekarang ASN Kementerian Dalam Negeri. Belum juga kelar itu kasus Arya, ASN Kementerian Luar Negeri yang kepalanya itu dilakban, ditemukan di kamar kosnya itu. Dan sekarang ada lagi penemuan mayat di Ngeri sih ini guys ya. Kali Ciliwung. Siapa ini sebenarnya? Ciri-ciri yang paling kuat diduga adalah ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang berinisial OS, yang diketahui udah menghilang pada Sabtu tanggal 12 Juli kemarin. Sebentar, kemarin itu korbannya, kepalanya itu dilakban. Ingat ya, kepala. Dan disampaikan oleh pelaku kepada, ya bisa jadi kepada pemerintah, karena ini korbannya itu berasal dari instansi kementerian, yaitu instansi kepemerintahan. Kira-kira apa sih pesan pelaku? Bantu komen di bawah guys. Dan nah iya ya,
kayaknya ada yang menduga ya, kita para netizen yang sangat-sangat seperti detektif ini guys ya. Ini ada kemungkinan yaitu kayak ada pesan dari pelaku ya. Kalau dibocorkan rahasia akan seperti ini gitu loh guys ya, contohnya. Dan ada yang menduga juga ini ada hubungan dengan mafia ya, mafia TPPO ya, penjualan perdagangan orang gitu guys ya. Ada yang bilang seperti itu. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini benar murni yang Arya itu kasusnya bundir atau emang pembunuhan, atau nggak ada hubungan dengan kasusnya ini yang Kali Ciliwung ini guys, jasad pria ini, inisial apa tadi itu ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.